Baik, selamat sore teman-teman semua. Saat ini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan klien atau pasien dengan perilaku kekerasan dan risiko perilaku kekerasan. Ya. Jadi untuk memahami apa itu perilaku kekerasan dan apa itu risiko perilaku kekerasan, kita perlu memahami emosi dasar yang menyebabkan seseorang itu melakukan kekerasan, yaitu marah. Jadi marah adalah suatu emosi yang normal yang dimiliki oleh setiap manusia, dan kembali lagi saya tekankan itu adalah hal yang wajar. Ya, seseorang atau individu itu boleh untuk marah, ya, bahkan wajib untuk marah kalau menurut saya, tergantung ya, dari pemicunya. Tergantung dari stresor yang dia hadapi atau penyebab stres yang dia hadapi. Seseorang itu berhak untuk marah, bahkan bisa saja seseorang itu wajib untuk marah. Karena kalau marah itu tidak disampaikan, marah itu tidak tersalurkan, itu akan menyebabkan kondisi yang negatif dalam pikiran individu tersebut, dalam emosi individu tersebut, bahkan juga bisa mengganggu kondisi fisik dari individu tersebut ketika rasa marahnya itu tidak tersampaikan, tidak tersalurkan dengan baik. Ya, jadi saya tidak kembali lagi saya tekankan bahwa orang yang sehat jiwa bukan berarti orang yang tidak pernah marah. Orang yang sehat jiwa adalah orang yang mampu menyampaikan rasa marahnya dengan baik, muncul perasaan lega setelah dia menyalurkan marah itu, tidak melukai orang lain, tidak mencederai orang lain dan dirinya sendiri, tidak merusak barang-barang, dan orang yang dimarahin itu paham bahwa individu itu marah, sedang marah ke dia. Nah, itu orang yang sehat jiwa. Ya, jadi jangan sampai salah persepsi bahwa kita tidak boleh marah. Tidak boleh marah, bahkan saya bilang tadi wajib marah selama memang konteksnya tepat. Nah, respon marah itu sendiri menurut Stuart berada dalam rentang respon adaptif maladaptif seperti yang terlihat pada gambar ini. Jadi pada respon adaptif atau yang tadi sebelumnya saya sampaikan, marah yang baik itu disebut dengan asertif. Sedangkan respon yang maladaptif atau yang tidak sehat jiwa atau marah yang jelek itu adalah melakukan kekerasan. Nah, itu ujung dari respon yang sehat dan ujung dari respon yang tidak sehat. Di tengah-tengah itu ada perjalanannya, ada prosesnya. Dimulai dari rasa frustasi, marah yang pasif, marah yang agresif. Ya, dan kalau teman-teman melihat panah ini kan berlangsung dua arah. Jadi sepanjang hidup manusia ya ada kemungkinan dia mengalami semua jenis marah ini. Ya, walaupun tidak semua manusia akan mengalami itu seumur hidupnya, tapi ada kemungkinan. Karena ini berupa rentang, berupa panah bolak-balik. Nah, tidak selalu seorang yang sehat jiwa itu ada di sini. Ya memang idealnya adalah dia terus mempertahankan marah yang asertif. Tapi seumur hidupnya mungkin saja dia pernah mengalami marah yang agresif. Mungkin ketika dia belum istilahnya apa ya, belum mengetahui itu cara marah yang baik. Ya sebelumnya dia mungkin agresif atau dia mengembangkan rasa marah yang pasif. Mungkin saja. Tetapi orang yang sehat jiwa akan selalu berusaha mempertahankan rasa marahnya itu di level asertif. Sebaliknya, orang yang gangguan jiwa itu adalah mereka yang selalu mempertahankan rasa marahnya itu di level kekerasan.
Jadi setiap ada pemicu, entah kecil, entah sedang, entah besar, itu selalu ditanggapi dengan kekerasan. Nah, orang-orang yang seperti ini itu perlu dikaji lebih lanjut. Apakah mereka memang sudah masuk ke kategori gangguan jiwa berat, sedang, atau ringan. Nah, pada pasien-pasien skizofren, mungkin teman-teman kemarin sudah mendapat pelajaran atau materi tentang skizofren ya. Ya, pasien-pasien skizofren memiliki ciri-ciri atau tanda gejala mereka mempertahankan perilaku kekerasannya ketika mereka marah atau agresif. Nah, dua level ini yang biasanya ditunjukkan oleh pasien skizofren. Bisa karena halusinasinya yang menyuruh untuk itu, kan? Halusinasi itu persepsi yang salah tanpa adanya objek. Jadi dia mendengar suara-suara tanpa ada objek yang mensuarakan itu. Nah, suaranya atau suara halusinasi tadi menyuruh pasien untuk melakukan kekerasan. Nah, itu bisa terjadi pada pasien skizofren. Tetapi pada pasien-pasien yang bukan skizofren, tadi harus kita kaji. Dia masuk ke gangguan jiwa yang mana? Bisa saja karena gangguan yang lain, tidak selalu skizofren. Ya, bisa saja karena gangguan psikotiknya, bisa karena gangguan disosiatif atau kepribadiannya, bisa karena gangguan alam perasaannya. Nah, itu harus dikaji terlebih dulu kalau dia mempertahankan perilaku kekerasan sebagai respon marahnya. Nah, yang di tengah-tengah ini biasanya yang frustasi pasif itu seringkali dialami oleh individu-individu yang tidak mengalami gangguan jiwa, tapi lebih ke arah masalah psikososial. Ya, jadi ada tahapannya itu kalau kemarin Anda sudah belajar, ada mereka yang sehat jiwa, yang di tengah-tengah adalah masalah psikososial, mereka yang memiliki masalah psikososial, dan mereka atau orang-orang dengan gangguan jiwa. Ya. Jadi ada secara umum ada 3 pembagian seperti itu. Gangguan jiwa sendiri ada yang gangguan jiwa ringan, sedang, berat. Tetapi seringnya masyarakat mengasumsikan bahwa orang dengan gangguan jiwa itu adalah mereka-mereka yang gangguan jiwa berat. Ya. Tapi kalau Anda sudah baca PPDGJ, Anda bisa lihat di situ ya, ada ratusan atau mungkin bahkan ribuan diagnosa gangguan jiwa. Nah, itu ada perbedaan dengan yang mereka yang memiliki masalah psikososial. Nah, balik lagi ke sini, orang-orang atau individu yang mengembangkan budaya atau respon marah yang frustasi dan pasif biasanya mereka yang memiliki masalah psikososial. Gitu ya, masalah di sehari-hari lah, masalah sehari-hari. Saya akan jelaskan satu-satu. Untuk asabri tadi sudah saya sampaikan adalah mereka yang mampu menyampaikan rasa marahnya tanpa harus melukai dirinya sendiri, orang lain, lingkungannya, dan orang yang dimarahi itu paham, tahu bahwa individu ini tadi sedang marah. Setelah dia marah, ada perasaan lega, selesai. Kekerasan, saya rasa juga Anda tahu, adalah orang-orang sebaliknya yang melakukan, mencederai orang lain, merusak barang-barang, atau merusak lingkungannya ketika dia menyalurkan rasa marahnya. Itu adalah perilaku kekerasan. Orang yang frustasi itu seperti gambar ini ya, jadi dongkol lah bahasa lainnya itu. Ingin marah tapi tidak bisa. Ya, marahnya itu kayak di tenggorokan ya, enggak keluar. Nah, ini biasanya terjadi ketika mahasiswa pengen marah sama gurunya atau dosennya, tapi enggak bisa karena ada norma yang membentengi. Ini Pak Wahyu kok enggak pernah balas WA sih? Nah, mending kalau enggak dibaca, ini dibaca. Nah, di-read doang, enggak dibalas. Pengen marah, pengen menyampaikan rasa marahnya, tapi berpikir berapa kali, nanti kalau saya marah, saya
saya marah sama Pak Wahyu nanti apa akibatnya dan sebagainya. Akhirnya muncul rasa frustasi. Ih, gitu kan. Itu kalau kalau apa ya, non verbalnya itu. Uh, nah, ya kan pengen rasanya tak jotos tapi kok enggak boleh. Itu namanya frustasi. Pun juga misalnya pada anak ke orang tuanya, dari adik ke kakaknya, dari junior ke seniornya, itu seringkali ketika ada masalah tadi ya dalam pergaulan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, dia tidak bisa menyampaikan itu karena ada batasan norma. Ya, nanti kalau saya marah ke orang tua saya nanti tidak dikasih uang jajan, nah, ya, jadi akhirnya frustasi. Berbeda dengan pasif. Kalau pasif itu memang dia menolak untuk marah. Nah, ini bukan berarti baik juga ya, menolak untuk marah ya artinya dia tahu dia marah, dalam hatinya dia tahu dia marah, tapi menolak untuk menyampaikannya. Nah, alasannya tidak beda jauh dengan frustasi, mungkin karena rasa kasihan dan sebagainya. Tapi dia memilih untuk tidak marah. Berbeda dengan frustasi ya, uh, nah, itu non verbalnya. Tapi kalau pasif, ya dia tidak tampak seperti itu, dia tidak tampak marah, tapi dalam pikirannya dia menolak, dia tahu bahwa dia marah, tapi dia menolak untuk marah. Disimpan, ya, marahnya itu hanya disimpan saja, itu marah yang pasif. Nah, marah yang agresif, itu seperti yang gambar atas ini, ngancam, ya, tetapi belum melakukan kekerasan, belum mencederai orang lain, belum merusak barang-barang biasanya kalau seperti ini. Ya, nanti ada levelnya sendiri, antara agresif kekerasan itu nanti ada levelnya sendiri. Ya, itu pengertiannya dari masing-masing ini, apapun itu, apapun jenis marah, selama itu bukan asertif, maka itu akan merugikan. Tidak hanya pikiran kita, tidak hanya emosi kita, tapi juga tubuh kita. Jadi silahkan sekarang Anda identifikasi rasa marah yang sering Anda lakukan itu seperti apa. Menyalurkan marahnya maksud saya. Menyalurkan marahnya selama ini itu seperti apa? Apakah memang menyampaikannya dengan kalimat yang baik, tanpa melukai orang lain dan akhirnya lega, ataukah apa tadi, frustasi, ataukah pasif, ataukah agresif, atau bahkan kekerasan. Silahkan diidentifikasi mana yang paling sering Anda lakukan ketika Anda marah. Itu yang menjadi budaya marah Anda. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana caranya supaya kita semua bisa marah secara asertif. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan, nanti bisa dibaca sendiri. Baik, nah ini yang tadi saya sampaikan, agresif ke kekerasan itu ada ada levelnya. Jadi kalau agresifnya rendah, itu biasanya orang tersebut baru memperlihatkan permusuhan yang rendah, kayak melotot, gitu ya. Wajahnya sudah tidak enak, bibirnya monyong-monyong, gitu ya. Kemudian berikutnya naik menjadi keras dan menuntut, mulai itu ngomongnya keras, ngomongnya kenceng. Ya. Lalu kemudian mulai mendekati dengan mengancam. Kalau 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 saya ingat pas saya masih anak-anak itu misalnya, apa kamu, apa kowe, ya kalau orang Jawa kan gitu ya. Nah, itu mendekati dengan ancaman atau bahkan sampai nunjuk-nunjuk, apa kamu, berani kamu sama saya, nah begitu. Nah, ini tingkatan yang lebih lagi ada ancaman. Berarti kan cuma berani kamu sama saya, ya kan? Tapi ini berani kamu sama saya, awas kamu. Nah, ada kata-kata awas kamu. Tapi tidak ada maksud melukai, kan cuma awas doang. Bilangnya kan cuma awas kamu ya. Beda dengan yang 5 ini. Ya, 5, 6 ini sudah mulai menyentuh, misalnya menarik kerah baju, gitu kan ya. Yang 6 sambil ngomong, kamu tak bunuh loh kalau kamu masih seperti itu. Nah, ya kan? Itu ada perbedaannya kan antara nomor 4, 5, dan 6. Nah, kalau yang 7 ini sudah mulai kekerasan, nyakar, ya ini tingkat ringan gitu ya, atau mungkin jambak sebentar. Gitu. Yang paling tinggi, yang kekerasan yang levelnya paling tinggi ya tentu melukai dengan tingkat serius sampai memerlukan perawatan medis, mukul, tawuran, gitu ya.
nggak cuma tangan kosong ya, tapi juga pakai apa namanya senjata dan sebagainya. Nah, itu melukai dengan tingkat serius dan memerlukan perawatan medis. Ya, ini hierarkinya. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Anda mungkin bisa cari nanti di YouTube, semoga masih ada ya, video perkelahian antara Dewi Persik dengan almarhumah Julia Perez. Saya tidak tahu Anda masih kenal dua orang tersebut atau tidak. Ya, mungkin Anda bisa mencari itu. Nah, jadi mereka berdua itu ya menunjukkan semua hierarki ini, gitu ya. Dari yang nomor 1 sampai 8 itu di video itu ada semua. Dari awalnya jarak mereka berdua masih jauh, itu mereka lihat-lihatan, pelotot-pelototan, sampai akhirnya mendekati, terus akhirnya jambak-jambakan, terus guling-gulingan di bawah gitu ya, pukul-pukulan ya, ya sesama perempuan mungkin berkelahinya Anda tahulah ya. Wis jambak-jambakan berkelahi sampai di bawah, di lantai maksudnya ya, guling-guling di lantai. Nah, itu contoh yang sangat baik. Contoh yang sangat baik. Maksud saya adalah contoh yang menunjukkan 8 tingkatan ini, bukan contoh yang baik untuk ditiru, tidak, tapi contoh yang baik untuk menunjukkan 8 tingkatan ini. Dan pelajarannya adalah bahwa ketika ada orang yang sudah menunjukkan level 1, 2 ini, 1, 2 ini ya, jangan dipicu, jangan ditantang, jangan dibales. Karena itu cepat sekali untuk berpindah ke level 8. Ya, di video itu kalau nanti Anda mencari dan ketemu ya, itu enggak butuh hapus sejam kok. Itu enggak nyampe berapa menit ya itu ya. Pokoknya singkat lah. Ya, enggak nyampe setengah jam malah kalau saya tidak salah. Hanya hitungan menit. Karena apa? Ketika salah satu sudah menunjukkan permusuhan ini dibales sama yang satunya. Nah, kalau dua-duanya sama-sama punya tipe marah yang ini, nah, yang agresif kekerasan, ya sudah, cepat masuk ke sini, gitu. Ya. Bahkan seandainya hanya satu saja, misalnya nih ada 2 orang, yang satu bukan tipe tipe marah yang perilaku kekerasan, tapi yang satu tipe marahnya memang melakukan kekerasan atau minimal agresif. Ketika individu yang punya tipe marah agresif ini tadi sudah menunjukkan nomor 1 ini, jangan sampai individu yang tidak punya tipe marah yang agresif itu membalas, memicu, mengejek, misalnya mengejek ulang gitu kan. Intinya mereka yang mengembangkan tipe agresif atau perilaku kekerasan ya ini ciri-cirinya. Nah, beda dengan yang frustasi dan pasif atau asertif. Nggak mungkin akan menunjukkan nomor 1 ini. Sedangkan orang yang agresif itu pasti menunjukkan nomor 1. Nah, itu jangan dipicu. Jangan mbok picu, jangan mbok stimulus malahan. Karena akan bergesernya cepat ke 8, ke PK. Ya, kalau ini tadi kan rentangnya kan orang yang agresif akan lebih cepat ke kekerasan daripada ke asertif kan. Lama ini. Ke sini kan prosesnya lama. Tapi yang paling cepat ya dari agresif ke kekerasan. Itu sebabnya ya ini saya tekankan ke teman-teman mahasiswa ya, karena mungkin mahasiswa kan masih dalam usia remaja akhir, masih pencarian identitas diri, gitu ya, masih belajar untuk memanage emosinya. Seringkali saya jumpai atau saya baca di berita itu kan hanya hal sepele saja, ejek-ejekan terus akhirnya tawuran. Nah, akibat tawuran itu bahkan ada yang sampai meninggal kan 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 rugi banget kan ya, ya rugi banget kan. Kalau kalau istilah saya kan bodoh banget kan. Hanya gara-gara ejek-ejekan, tawuran terus mati. Kan goblok itu namanya. Jadi Anda terlepas dari jenis kelamin Anda, laki-laki atau perempuan, ketika Anda melihat ditantang oleh orang seperti ini, itu pasti dia adalah orang yang mengembangkan budaya
atau pola marah yang agresif. Udah biarkan saja. Kalau perlu minta maaf, tinggalkan walaupun Anda tidak salah. Pak, ego saya, Pak, harga diri saya. Alah Mas, harga dirimu berapa sih? Itu ya. Maksud saya seperti ini. Harga diri itu konsepnya itu jauh lebih mulia daripada kita hanya membicarakan kalau saya tidak membalas ejekan orang lain, harga diri saya jatuh. Nah, silakan nanti Anda mungkin belajar di Askep HDR ya. Anda pahami betul itu apa makna dari harga diri. Nah, sebenarnya itu bukan harga diri. Kalau Anda ngomong nanti harga diri saya terinjak-injak, itu namanya ego Anda. Beda itu. Nah, itu ego Anda itu yang terinjak-injak. Ego itu adalah keakuan Anda. Ya, keakuannya saya, keakuannya Anda, itu namanya ego. Ego itulah yang ketika terancam, dia memilih untuk melakukan kekerasan atau kabur dari kekerasan itu. Itu ya sebenarnya yang terganggu adalah ego Anda. Jadi nggak usah. Dan ego itu kalau dituruti efeknya lebih banyak negatifnya. Sebagai contoh apa? Misalnya Anda punya uang, kan ego Anda ingin membeli barang-barang yang Anda sukai, bukan barang-barang yang Anda butuhkan, kan efeknya berbahaya. Egonya ingin apa misalnya, ingin yang enak-enak gitu ya. Padahal belum tentu yang enak-enak itu bermanfaat, misalnya kayak makanan, kayak gitu kan ya. Egonya ingin, saya ingin makanan yang fast food gitu ya. Itu ego. Tapi kan tidak sehat ya. Tidak sehat makanan-makanan fast food itu. Nah, jadi kalau kita menuruti ego itu pasti lebih banyaknya efeknya negatif. Jadi balik lagi ke pelajaran dari slide ini adalah ketika Anda melihat ada orang yang memperlihatkan permusuhan ke Anda, sudah kalahkan ego Anda, lebih baik Anda menyingkir, lebih baik Anda menghindar daripada Anda harus ya tadi lah konyol aja, mati konyol kah? Atau minimal luka-luka kan ya. Nah itu kan konyol sekali buat saya. Pak, saya diejek, banci Pak. Ya simpel saja, Anda banci bukan. Kalau Anda bukan banci, ya sudah biarkan saja. Ya, itu baru namanya identitas dirinya kuat. Nah, masalahnya tadi kan, Anda sekarang masih remaja, identitas dirinya ya masih dicari. Nah, itu ya yang perlu saya tekankan di slide ini. Nah, di slide-slide awal itu. Saya ingin keperawatan jiwa itu benar, materi di keperawatan jiwa itu benar-benar bisa diaplikasikan. Tidak harus nunggu Anda praktek di rumah sakit jiwa. Ya, seperti yang saya sampaikan, belajar keperawatan jiwa itu ya biar sehat jiwa, bukan buat gangguan jiwa. Ya, itu dulu, Anda harus sehat jiwa dulu, baru bisa merawat orang lain yang gangguan jiwa. Itu akan lebih ideal, itu akan lebih terapeutik untuk pasien daripada Andanya sendiri gangguan, merawat orang gangguan, sama-sama edan, yo edannya kuadrat kan. Edannya kuadrat, nanti malah Anda ketularan pasien gangguan jiwa, malah Anda yang dirawat di rumah sakit jiwa. Jadi mending saya benar-benar ingin kita mempraktekkan, bukan cuma Anda, tapi saya juga mempraktekkan, sampai sekarang pun saya masih mempraktekkan bagaimana rasa marah, bagaimana marah yang asertif itu, dan itu latihan setiap hari. Jadi kembali lagi tadi, nggak usah mengikuti ego Anda. Anda diomongin banci kah, mengecut kah, atau apakah, selama identitas diri Anda kuat, ya itu bukan masalah. Nah, omongan orang lain yang mengatakan Anda banci tidak otomatis membuat Anda jadi banci kan, sesederhana itu. Orang ketika ngomong ke Anda, maki-maki Anda, wasu, ya, babi lu, tidak otomatis Anda menjadi asu, anjing, atau babi kan. Anda tetap manusia kan. Jadi so what? Ya. Dipikirkan seperti itu saja. So what gitu loh. Nah, Anda sebagai mahasiswa, siswa yang maha, siswa yang agung, siswa yang besar, siswa yang lebih dari siswa yang
di bawahnya itu selain lebih pintar, lebih logis, lebih analitik, harusnya juga lebih mampu memanage emosi marah Anda dengan baik. Itu PR kita bersama. Yuk, selama Anda kuliah di Respati, saya ingin Anda terus belajar untuk sehat jiwa. Oke. Nah, ini adalah skema proses ketika seseorang itu menyalurkan rasa marahnya. Jadi saya sampaikan bahwa marah apapun selain asertif pasti akan efeknya jelek. Nah, ini skemanya. Jadi marah itu selalu dimulai dari adanya stresor pemicu. Pemicu itu menyebabkan stres, menyebabkan ansietas, rasa egonya tadi terganggu sehingga akhirnya dia marah. Ketika dia marah tergantung individu tersebut ada 3 tipe secara umum. Tipe yang pertama adalah tipe yang asertif tadi, dia mengungkapkan karena dia tahu bahwa dia berhak untuk marah, dia wajib bahkan untuk marah. Cuma rasa marahnya itu jangan sampai melukai orang lain, mencederai orang lain, merusak lingkungannya. Makanya dia secara sadar memilih untuk mengungkapkan rasa marah itu dengan benar, akhirnya merasa lega, ya sudah selesai. Nggak ada lagi rasa permusuhan, selesai. Nggak ada panah kan di sini, selesai karena rasa marahnya teratasi. Berbeda bagi mereka yang memang tipikalnya orang yang merasa kuat. Nah, ini seringkali kalau saya lihat faktor risikonya pada mereka-mereka yang punya kemampuan bela diri gitu kan, atau apalah itu, punya pegangan atau apa, itu biasanya yang ada di sini faktor risikonya ya. Saya tidak mengatakan selalu seperti itu, tapi biasanya faktor risikonya ada di sini mereka-mereka yang punya kemampuan bela diri, punya pegangan dalam tanda kutip ya, jimat atau apalah ya gitu ya, dia merasa kuat. Akhirnya ketika marah dia memilih untuk menyalurkan rasa marahnya dengan agresivitas, dengan kekerasan ya. Akhirnya muncul rasa permusuhan dan jika ini berlangsung terus-menerus ya tadi budaya agresi itu akan terus dia pertahankan, ngamuk, kekerasan, ya. Akhirnya jadinya gangguan jiwa kan. Tipe yang ketiga adalah mereka yang merasa tidak adekuat, yang minder, atau tadi ya dalam statusnya adalah sebagai anak orang tua, anaknya marah, dia tidak bisa marah ke orang tuanya, dia merasa tidak adekuat, ya akhirnya menolak untuk marah. Ketika menolak untuk marah ya disimpan, dipendam di otaknya, dipendam terus-menerus, akhirnya menyebabkan depresi atau penyakit psikosomatis. Penyakit psikosomatis itu adalah penyakit-penyakit fisik yang disebabkan oleh gangguan emosi atau gangguan psikologis individu itu. Kenapa kok bisa seseorang yang memendam rasa marah itu kok akhirnya merusak tubuhnya, tidak hanya jiwanya tapi juga tubuhnya. Kalau di sini ini juga sudah jelas bisa merusak tubuhnya juga selain merusak jiwanya. Kenapa? Ya kalau orang ngamuk, Anda mungkin pernah baca berita ya, ada pasien gangguan jiwa ngamuk kan, orang-orang di sekitarnya akan melawan, dipukuli, babak belur, ya, berdampak pada tubuhnya juga. Bahkan ada pasien gangguan jiwa yang harus meninggal gitu ya kan ya, karena ketika dia halusinasinya kuat menyuruh dia untuk marah, orang-orang di sekitarnya tidak paham ya balas dendam, meninggal pasien itu. Di sini juga sama, tidak hanya emosinya saja, jiwanya saja yang terganggu, tetapi juga badannya juga terganggu. Kok bisa seperti itu, Pak? Ya karena yang mengatur badan Anda dan yang mengatur emosi Anda itu sama kok. Organnya sama kok. Apa? Otak. Bukan hati, bukan liver ya. Otak. Otak itulah yang mengatur emosi Anda. Jadi emosi Anda, marah Anda itu adanya di mana? Di sini. Bukan di dada. Di dada ini mah adanya cuma paru-paru sama jantung.
Ya cuma paru-paru cuma ngomongin oksigen, CO2, jantung cuma ngedarin darah. Nggak ada di situ namanya perasaan cinta, benci, nggak ada di situ. Apalagi liver, hati. Hati yang liver ya maksud saya di bagian kanan abdomen atas itu, kanan atas abdomen maaf. Itu fungsinya untuk menyaring toksin, racun dari darah. Tidak ada di situ membicarakan tentang, tidak ada itu fungsi dari liver itu adalah emosi, itu tidak ada. Jadi hati Anda dalam tanda kutip ya, emosi Anda itu ada di mana? Di otak. Yang mengatur tubuh Anda siapa? Ya otak. Karena organnya sama, organ yang mengatur sama, salah satu saja terjadi gangguan, jiwanya terganggu, ya otaknya terganggu, tubuhnya terganggu. Ketika tubuhnya terganggu, otaknya terganggu, jiwanya ya ikut terganggu. Jiwa di sini itu ada 3 ya. Jiwa di sini itu ada 3 3 komponen. Emosi, perasaan, kognitif, pikiran, dan perilaku. Orang yang sakit badannya, otaknya pasti akan ada kegangguan. Itu akan menyebabkan dia rasa sedih, itu ya emosinya. Pikirannya muncul pikiran-pikiran negatif, saya bisa sembuh enggak, bla 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 bla. Perilakunya juga sama. Mungkin dia harus mengurung diri di kamar atau tidak ingin dijenguk dan sebagainya, atau menjadi pendiam. Nah, itu fisik mempengaruhi jiwa. Pun sebaliknya, ketika ada gangguan dalam komponen jiwa tadi, salah satunya saja, maka tubuh pun juga akan bisa terkena. Ya, seseorang mengalami kecemasan, ya badannya akan bisa mengalami gangguan juga. Rasa tidak nyaman di perut. Itu kan kalau Anda cemasnya sudah levelnya berat itu kan juga gitu kan, pusing, jantungnya berdebar-debar, ada perasaan tidak nyaman di perut, itu. Jadi ini saling mempengaruhi. Itu sebabnya dari slide ini kita belajar apa? Yuk kita praktekkan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menyimpan sampah. Jangan nyimpan sampah di otakmu itu. Entah itu pikiran yang negatif, entah itu emosi yang negatif, jangan disimpan itu semuanya. Sama saja analoginya itu otak Anda itu dipenuhi oleh dipenuhi oleh sampah-sampah itu. Sampah kalau tidak diapa-apain, tidak dibuang ya lama-lama tempat sampahnya bau kan, ya toh, bau, nggak enak, lalatnya juga banyak. Nanti muncul hewan-hewan yang tidak jelas itu, ya sama, otak Anda kalau dipenuhi oleh pikiran negatif, apapun itu, emosi yang negatif, perilaku yang negatif, ya lama-lama otakmu akan rusak. Dan selalu tanda utama, tanda yang paling bisa dilihat di awal-awal adalah kondisi kesehatan fisik Anda. Nah, jadi kalau misalnya, sebagai contoh ada yang mengeluh, saya pusing Pak, ya, tapi diperiksa di apa-apa, dikasih obat, apa-apa tidak sembuh-sembuh, nah itu ada kemungkinan besar itu adalah gangguan di emosinya, gangguan di pikirannya, atau dia melakukan hal-hal yang tidak benar, perilaku-perilaku tidak benar yang akhirnya mempengaruhi pikiran dan emosinya. Itu ya, itu aplikasinya. Jangan simpan emosi atau pikiran negatif apapun dalam otak Anda itu. Oke, ini perbedaan antara perilaku marah yang pasif, asertif, dan agresif. Saya rasa tadi sudah saya jelaskan. Banyak mungkin tambahannya yang personal space kali ya. Di personal space, pada mereka yang asertif, yang tipe marah yang asertif, dia bisa menjaga jarak yang menyenangkan, mempertahankan hak teritorinya. Maksudnya personal space itu seperti ini. Contohnya ya, Anda mungkin pernah menunggu bis atau kendaraan umum lah. Atau kalau Anda duduk di angkot. Ya. Ketika Anda duduk di angkot atau duduk di halte itu, misalnya Anda memilih duduk di bagian tengah kursi yang panjang, gitu kan ya. Atau ketika di angkot Anda pilih duduk di suatu tempat,
Saat ada orang lain datang ke halte atau masuk ke angkot yang Anda tumpangi tadi, lalu duduk di sebelah Anda, kalau misalnya masih ada ruang di sisi Anda, itu pasti Anda akan bergeser ke arah yang sebaliknya atau bergeser menjauh dari orang tersebut. Itu artinya kita memiliki personal space sendiri-sendiri. Ya kan? Berbeda kalau misalnya orang ini sudah kenal, dua orang ini sudah kenal ya, saat satu orang duduk di kursi yang panjang tadi nunggu kendaraan umum, ketika ada orang yang dikenal terus dia duduk ya, dia tidak akan menjauh karena dia sudah kenal, personalnya sudah kenal. Jadi dia akan membuka personal space-nya pada orang yang sudah dia kenal tadi. Berbeda pada ketika yang mendekat adalah orang yang tidak dia kenal atau orang yang dia kenal tapi dia tidak suka, dia akan menutup personal space-nya sehingga ketika orang ini tadi duduk mendekatinya secara otomatis itu refleks ya pasti akan duduk menjauh ya walaupun tidak menjauh banget tapi duduk menjauh sedikit bergeser lah. Itu menunjukkan bahwa kita punya personal space kita masing-masing. Contohnya lagi kalau orang lagi pacaran itu kan sudah hormon endorfinnya tinggi, mereka sudah kenal, mereka sudah dekat, atau yang suami istri mereka sudah dekat ya kalau jalan ya pasti kan ya dempet kan, ya kan? Biasanya dempet, pegangan tangan, rangkulan dan sebagainya itu karena mereka sudah membuka personal space mereka. Tapi beda kalau dua orang yang pacaran atau suami istri ini lagi marahan, pasti jauh-jauhan jalannya. Kalau perlu yang satu di sisi jalan yang ini, ya kan, yang satunya di sisi jalan yang di seberangnya. Karena dia menutup personal space-nya. Itu yang dimaksud personal space. Nah, orang yang marah secara asertif dia tidak akan merusui atau tidak akan mencoba mengganggu personal space-nya orang lain. Dia akan tetap menjaga jaraknya dengan baik. Nah, berbeda dengan mereka yang pasif, karena dia merasa minder tadi, merasa lemah tadi, personal space-nya kebuka, karena dia takut sama orang yang dia hormati tadi ya. Berbeda dengan orang yang agresif tentu akan terus maju. Dia akan mencoba untuk memasuki space atau personal space-nya orang lain, kalau perlu didobrak itu personal space-nya, ya kayak tadi yang saya contohkan, narik kerahnya, pukul dan sebagainya, itu ciri khas orang agresif. Itu. Nah, yang lain saya rasa sudah bisa dipahami. Nah, nada bicara mungkin ya, nada bicara orang asertif itu diatur karena sebelum ngomong dia pikir dulu, ini omongan saya melukai orang enggak? Omongan saya nanti sudah bisa mengungkapkan rasa marah saya atau tidak? Kalau pilihan kata saya ini salah, apa pilihan kata yang lebih tepat? Jadi dia mikir dulu sebelum ngomong. Kalau orang yang agresif ya enggak mikir, kayak metu ae asu, bajingan, babi, coro, semua A sampai Z itu semuanya keluar semua ya. Kalau yang pasif dia cenderung diam karena tadi dia menolak untuk marah, dia merasa dirinya tidak berhak untuk marah. Karena ini orang tua saya, karena ini dosen saya, ya sudah dia diam. Itu secara non verbal. Nah, itulah kerennya keperawatan jiwa itu. Jadi keperawatan jiwa itu tidak abstrak. Keperawatan jiwa itu kita melihat kita mengobservasi tidak hanya omongan orang tapi juga non verbalnya itu bisa kita simpulkan, oh orang yang non verbalnya seperti ini itu artinya apa sih? Orang yang non verbalnya seperti ini orang yang kakinya duduknya kayak gini, tangannya seperti ini itu apa sih artinya? Itu dipelajari di keperawatan jiwa walaupun nanti di level yang lebih tinggi lagi gitu ya caranya. Ya, berikutnya adalah faktor predisposisi seseorang melakukan perilaku kekerasan. Faktor predisposisi itu adalah faktor pendukung yang mensupport. Jadi definisinya adalah semua kejadian yang pernah dialami seseorang atau individu yang dapat meningkatkan atau menurunkan risiko terjadinya gangguan jiwa pada individu tersebut. Jadi semua hal
yang atau semua atribut yang dimiliki seseorang, semua kejadian yang terjadi atau yang dialami oleh seseorang sepanjang hidupnya sampai saat ini yang bisa meningkatkan atau menurunkan risiko terjadinya gangguan jiwa. Itu namanya faktor predisposisi. Nah, jadi sejak lahir itu kayak apa sih dan sebagainya. Nah, itu ada faktor-faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang melakukan perilaku kekerasan. Secara biologis, itu adanya kerusakan di otak, ya, entah itu di sistem limbiknya, lobus frontalnya, hipotalamusnya, atau terjadi ketidakseimbangan neurotransmitter. Neurotransmitter itu adalah zat-zat kimia alami yang ada di dalam sel-sel saraf untuk menyalurkan stimulus dari satu sel saraf ke sel saraf yang lain. Nah, ini ketika ada kerusakan di otak seseorang, mungkin di masa kecilnya dia pernah kecelakaan, tidak pakai helm, atau mungkin dia pernah mengalami cedera kepala, jatuh dari mana gitu ya, dari tempat yang agak tinggi, ya, kemudian jatuh kepalanya dulu yang kena, atau mungkin karena penyakit tertentu yang merusak otaknya karena racun bisa saja terjadi, atau karena kelainan genetik yang menyebabkan otaknya mungkin tidak bisa bekerja dengan baik, itu juga ada. Nah, itu meningkatkan risiko seseorang untuk gangguan jiwa, atau dalam konteks ini adalah untuk melakukan perilaku kekerasan. Faktor predisposisi psikologis, ada gangguan pada pemenuhan tugas perkembangan individu. Nanti silakan Anda cari tugas perkembangan individu ada menurut Erikson, ya kan, ada menurut Freud. Jadi silakan Anda cari. Nah, masing-masing ilmuwan tadi atau pakar tadi intinya menyebutkan bahwa setiap usia, setiap kelompok usia kita itu ada tugas yang harus dipenuhi. Jadi saya sempat singgung, kalau remaja itu berarti tugasnya adalah menguatkan, menemukan identitas dirinya. Saya itu siapa, saya itu mau jadi apa. Itu harusnya sampai usia 20 tahun. Sudah selesai. Tapi ada juga individu-individu yang sampai usia 30 tahun atau lebih bahkan itu masih belum tahu identitas dirinya. Nah, masih belum tahu saya besok itu mau jadi apa sih, saya itu mau ngapain, saya mau melakukan apa, hidup saya itu untuk apa. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang berisiko untuk mengalami gangguan jiwa atau dalam konteks ini adalah perilaku kekerasan. Nah, perilaku kekerasan juga bisa muncul ketika seseorang itu saat kecil mengalami gangguan emosional berat atau mengalami kekerasan dari orang lain atau orang tua. Nah, itu jadi dia trauma ya, mengalami masa traumatis dan akhirnya itu meningkatkan resikonya untuk melakukan kekerasan. Sebagai contoh, ketika seseorang mendapat kekerasan dari orang tuanya, nah itu ada kecenderungan dia akan mengcopy, meniru pola itu dari orang tuanya. Dia menganggap orang tuaku saja melakukan ini kok, maka aku juga melakukan ke orang lain. Contoh yang lain ospek, yang ospek zaman dulu ya. Nggak tahu sih ospek yang sekarang mungkin masih ada 1-2 ya, tapi tidak seperti zaman dulu. Kakak kelasnya melakukan sesuatu ke mahasiswa barunya, gitu kan. Ini membuat rasa traumatis, terus akhirnya ketika mahasiswa ini yang baru ini dia naik level, naik ke tahun kedua, tahun ketiga, dia jadi panitia ospek, ya dia akan mengcopy, biasanya akan mengcopy, menyontek perilaku kekerasan yang dilakukan oleh kakak kelasnya. Dulu aku aja dulu disuruh push up, disuruh makan tai, disuruh makan apa, itu aja aku baik-baik saja kok. Ya ini yang anak-anak mahasiswa baru ini harus dilakukan yang sama biar mental mereka kuat. Jadi seperti itu. Nah, itu namanya predisposisi. Nah, uh, jadi support, faktor pensupport yang mendukung atau meningkatkan risiko dia melakukan kekerasan. Dari faktor sosiokulturalnya, ada norma yang berlaku di masyarakat yang mengizinkan kekerasan terjadi. Banyaklah ini contohnya ya, misalnya
kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas itu mungkin di tempat itu suatu hal yang wajar ketika kelompok mayoritas memperkusi persekusi ya, melakukan persekusi. Nah, melakukan persekusi atau kekerasan kepada kelompok yang minoritas. Atau di tempat lain, suku yang mayoritas akan melakukan hal yang tidak hal yang tidak patut ke suku yang minoritas. Di negara-negara lain pun juga kalau Anda sering baca berita kan seperti itu. Mereka yang mayoritas akan cenderung merasa benar ketika mereka melakukan sesuatu kekerasan kepada mereka yang minoritas dengan alasan apapun, alasan politik kah, alasan geografi kah, alasan agama, alasan kesukuan tadi dan sebagainya. Anda bisa lihatlah contoh-contohnya di berita ya, di kanal berita elektronik Anda bisa lihat. Kemiskinan. Nah, contoh lah demo yang berlangsung beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya agak lupa. Sebelum pandemi itu berarti berapa tahun yang lalu berarti ya. Sebelum pandemi waktu itu ada demo terkait dengan ekonomi. Itu akhirnya berakhir dengan kekerasan. Ya, kekerasan ke polisi, kekerasan ke masyarakat di sekitarnya yang nggak tahu apa-apa, merusak barang-barang, itu kan sudah kekerasan itu. Itu didasari adalah mereka level ekonominya menengah ke bawah. Bisa terjadi seperti itu. Tidak mampu mengakses kebutuhan dasar, makanan, kesehatan, pendidikan. Nah, itu membuat mereka menumpuk gitu loh. Rasa marahnya menumpuk dan ketika ada fasilitasi dalam demo tadi akhirnya keluarlah itu ya, kekerasannya. Bisa juga contoh yang lain, pernikahan yang bermasalah, tidak bekerja, hidup dengan keluarga orang tua tunggal, kesulitan mempertahankan ikatan interpersonal dan lain sebagainya. Ini adalah faktor-faktor yang bisa mendukung atau meningkatkan risiko seseorang melakukan kekerasan. Kalau stresor presipitasi adalah pemicu. Jadi predisposisi itu sudah dimiliki, sudah dipendam lama, atau itu menjadi atributnya, gitu ya. Tetapi presipitasi adalah pemicunya. Sebagai contoh yang kayak tadi, dia ekonominya ke bawah, tidak punya akses ke kebutuhan dasar, dia ikut demo, ya awalnya mungkin demo aja, pokoknya saya ingin mengungkapkan kekecewaan saya ke pemerintah atau ke siapa gitu ya, dengan teriak-teriak, dengan pasang spanduk dan sebagainya, demo pokoknya. Ya itu karena ada predisposisi tadi, dia melakukan, tapi belum marah, hanya risikonya saja yang meningkat. Nah, ketika ada pemicunya, misalnya polisi melakukan sesuatu apa, atau mungkin ada yang ngocok-ngocok itu bahasa Indonesia apa ya, ada yang menstimulus, atau ada yang memberikan informasi palsu, atau ada yang memotivasi, oh lempar aja polisinya dengan batu dan sebagainya. Itu terpicu kan, itu namanya stresor presipitasi. Akhirnya muncullah perilaku kekerasan tadi. Jadi faktor predisposisi ini belum tentu akan menjadi perilaku kekerasan kalau tidak ada pemicunya. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Lingkungan yang ribut, padat, kritikan, ada kritik, ada kehilangan orang yang dicintai, atau tadi merasa tidak didengar, kayak demo tadi kan sudah ngomong sepanjang hari panas, tapi tidak ada tokoh masyarakat atau tidak ada politisi yang menemui, terpiculah mereka untuk melakukan kekerasan. Itu namanya stresor presipitasi. Ini ada banyak ya, ada macam-macam. Ini cuma beberapa contoh saja. Ketika mereka terpicu ya akhirnya melakukan perilaku kekerasan. Nah, contoh data apa sih yang harus kita kumpulkan untuk menegakkan atau untuk memastikan bahwa pasien tadi itu melakukan kekerasan? Sudah jelas secara umum ya, secara umum tentu saja dia sedang
mencederai orang lain, sedang merusak lingkungannya. Itu tanda umum orang melakukan kekerasan. Ya. Tetapi sebelum orang tersebut melakukan kekerasan, ada tanda-tanda lain. Ya, yang nantinya kita akan sebut diagnosanya adalah risiko perilaku kekerasan. Nah, itu tanda-tandanya apa yang bisa dilihat secara biologis ini nih. Mata melotot, tangan terkepal, rahang terkatup. Gitu ya. Kalau kita cek pupilnya melebar, wajah menjadi memerah, ya, kemudian kandung kemihnya terisi dengan urin yang banyak. Ini bukan berarti terus dia ngompol, enggak ya, maksudnya itu orang yang marah itu, orang yang sedang marah itu produksi urinnya itu meningkat. Tekanan darahnya naik, ya. Itu secara biologis, tanda-tanda orang yang mau melakukan kekerasan. Kemudian secara emosional, ya, dia merasa tidak nyaman, jengkel, ngomong, saya ingin mukul orang. Ya. Kemudian secara intelektual, orang yang lagi marah itu atau orang yang mau marah itu susah menerima informasi, susah untuk dikasih tahu. Ya, karena lapang persepsinya menyempit, dia intinya ingin membalas, dia intinya ingin melukai orang lain, ingin menyalurkan rasa marahnya secara dengan cara kekerasan tadi. Kemudian dari aspek sosialnya, dia ngomong kasar, ya kan, dia mengancam orang lain, menolak untuk mengikuti aturan. Secara spiritual ya hilang itu norma-norma yang sudah dia ajarin. Coba Anda ceklah diri Anda sendiri yang pernah tawuran atau yang pernah marah melakukan kekerasan ke orang lain. Saya yakin teman-teman mahasiswa di sini semuanya sudah belajar agama, sudah belajar norma, sudah diajari Pancasila, macam-macamnya kan sejak kecil dari orang tua Anda, dari sekolah Anda. Tapi ketika Anda tawuran, ketika Anda melakukan kekerasan ke orang lain, semuanya itu hilang. Ya, enggak ada itu yang ngomongin dosa. Marah ya marah aja. Sama kayak saya tadi ya, maki-maki ya maki-maki aja. Kalau sudah marahnya sampai ke ubun-ubun ya keluarlah itu semua kata makian itu. Baru setelahnya muncullah rasa bersalah, itu kan. Itu ada itunya. Ada penjelasannya secara biologisnya, ada penjelasannya dari sisi kerja otaknya. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, tapi intinya yang perlu Anda yang perlu Anda pahami sekarang adalah orang yang marah, entah itu dia sedang melakukan kekerasan atau akan melakukan kekerasan, itu tidak bisa diomongin dengan apa ya, lembut gitu loh ya. Nanti ada caranya sendiri. Orang yang sedang melakukan kekerasan ya semua norma, semua nasihat yang dulu pernah dia dapat ya hilang itu semua. Tidak ada dia ingat itu. Nah, jadi caranya akan berbeda. Cara mengatasinya akan berbeda dengan mereka yang tidak sedang melakukan kekerasan, tapi memiliki potensi untuk melakukan kekerasan di kemudian hari. Itu caranya berbeda. Nah, untuk tahu caranya, kita harus menegakkan diagnosanya dulu. Orang yang sedang melakukan kekerasan seperti kayak kucing ini ya tentu saja diagnosa keperawatannya atau masalah keperawatannya adalah perilaku kekerasan. Kalau diagnosa keperawatannya berarti perilaku kekerasan berhubungan dengan titik-titik-titik. Ya. Berbeda dengan orang yang gini nih, yang frustasi tadi, yang pasif atau yang masih agresif, yang baru mengancam orang, itu RPK, risiko mencederai atau risiko perilaku kekerasan berhubungan dengan titik-titik-titik. Nah, itu diagnosanya berbeda. Nah, kalau orang itu sedang melakukan kekerasan kayak kucing ini loh, kayak kucing ini lagi melakukan kekerasan ke orang lain, tidak bisa dong kita ngomong, Pak sabar Pak, sabar, tarik nafas dalam, tidak mungkin. Ada yang diajar gitu kan ya. Jadi orang yang sedang melakukan kekerasan tentu saja kita akan masuk ke prinsip manajemen krisis.
Nah, dia ada materinya sendiri. Salah satu penanganannya ya misalnya dengan restrain, pengikatan, kemudian isolasi. Kita masukkan dia ke ruang isolasi supaya tidak melukai orang lain. Itu prinsip manajemen krisis. Kalau orangnya sedang kayak gini. Karena tadi di otaknya itu ya hanya ditutupin dengan rasa marah. Semua logikanya hilang. Berbeda dengan yang RPK. Kalau RPK dia tidak sedang melakukan kekerasan. Dia ada riwayat mungkin sebelumnya melakukan kekerasan. Dia menunjukkan tanda-tanda seperti ini, agresif, frustasi, atau pasif tadi. Dan dia belum mampu mengontrol rasa marahnya dengan baik. Itu bisa kita tegakkan diagnosa RPK atau resiko perilaku kekerasan. Nah, orang yang RPK ini ya secara penampakan saat ini sedang tidak melakukan kekerasan dong. Nah, dia bukan mungkin tenang-tenang saja. Kalau misalnya dia budayanya adalah tipe marah yang pasif, ya dia mungkin terlihatnya tenang-tenang saja. Tetapi tadi rasa marahnya salah. Dia tidak mampu mengungkapkan rasa marahnya dengan asertif, dia tidak mampu mengendalikan rasa marahnya dengan baik, ya tetap saja kita tegakkan diagnosa risiko perilaku kekerasan. Kalau RPK, tentu saja intervensinya atau tindakannya adalah SP1 sampai SP5. Ya, saya rasa itu di buku Anda sudah jelas. Nanti tinggal kita praktekkan saja, Anda tinggal baca itu. Yang perlu saya tekankan di SP1 sampai 5 ini adalah yang SP1 dulu ya. Yang di SP1 itu Anda harus benar-benar melakukan pengkajian, mengidentifikasi apa yang membuat dia marah. Itu penting. Karena balik lagi ke konsep awal. Marah itu kan sebenarnya emosi yang normal. Selama dia hidup ya dia pasti akan bisa marah. Ya. Jadi kita harus bantu pasien itu untuk benar-benar tahu apa saja sih yang membuat dia marah. Nah, sekarang Anda juga begitu. Identifikasi ke Anda sendiri. Apa saja sih yang biasanya membuat Anda marah? Anda tuliskan itu di satu buku. Kalau Anda ingin belajar marah yang asertif ya. Itu SP1 itu intinya yang pertama identifikasi dulu. Identifikasi apa yang membuat Anda marah. Tulis. Setelah itu dari masing-masing penyebab marah tadi, identifikasi apa yang Anda lakukan saat itu ketika marah. Nah, sama juga ketika kita menjadi perawat. Kita tanyakan ke pasien, oh kemarin yang membuat Bapak marah itu adalah teman Bapak mengejek Anda. Nah, pas teman Bapak mengejek Anda itu apa yang Bapak lakukan? Bapak marahnya kayak apa? Terus ada lagi, oh selain itu ada juga ya Pak ya yang membuat Bapak marah. Contohnya adalah saat anak Bapak tidak nurut sama Bapak. Waktu itu apa yang Bapak lakukan? Nah, itu kan bisa beda-beda itu. Masing-masing penyebab itu kan bisa berbeda. Respon marahnya si pasien. Itu yang harus kita identifikasi. Lakukan hal yang sama untuk Anda juga. Ya, saya mau hari ini, nanti malam, Anda lakukan hal yang sama itu. Supaya kita belajar bagaimana mengelola emosi kita, mengelola rasa marah kita dengan benar. Ya, penyebab sudah, tanda gejalanya sudah. Terus yang penting berikutnya adalah untung rugi. Nah, dari masing-masing tanda gejala, dari masing-masing marah yang Anda luapkan tadi untuk masing-masing penyebab tadi, Anda sebutkan untungnya apa, ruginya apa. Buat kolom. Dengan pasien pun juga sama. Anda pakai buku itu, Anda buat kolom. Untuk penyebab A, rasa marah yang muncul apa, lalu kolom keuntungannya apa, kolom kerugiannya apa, Anda tulis satu-satu. Sampai semua penyebab tadi, penyebabnya apa, marah yang muncul seperti apa, keuntungan kerugiannya seperti apa. Anda tuliskan itu semua. Anda minta pasien juga untuk menuliskan itu semua. Habis itu di kolom berikutnya, Anda simpulkan itu. Anda minta pasien juga untuk menyimpulkan.
Minta pasien menyimpulkan, lebih banyak mana nih Pak, ruginya atau untungnya? Ya, kalau misalnya masih banyak untungnya, Anda gali lagi kerugiannya, supaya benar-benar kerugiannya lebih banyak daripada keuntungan. Karena balik lagi seperti yang slide saya tadi sebelumnya, rasa marah apapun yang tidak asertif pasti merugikan. Tinggal bagaimana kita menggali saja. Kalau pasien menyebutkan lebih banyak untungnya, itu hal yang wajar. Kenapa? Ya karena dia sudah membudaya. Pola marahnya sudah terbudaya seperti itu, maka dia akan menganggap itu lebih untung. Tapi kita sebagai perawat harus menggali apa kerugiannya, sampai kerugiannya itu lebih banyak daripada untungnya. Gitu ya. Pun juga ketika Anda nanti malam mengerjakan ini, gali. Mungkin awal-awal untungnya lebih banyak tuh. Tapi pikirkan kembali, apa ruginya kalau saya marah seperti ini? Apa ruginya buat saya? Apa ruginya buat orang yang saya marahi? Apa ruginya buat orang lain? Apa efeknya untuk pelajaran saya? Apa efeknya untuk status saya? Apa efeknya untuk orang tua saya? Apa efeknya untuk keluarga saya? Gali itu terus sampai kerugiannya lebih banyak daripada untungnya. Pasti nemu. Ya, jadi itu dulu caranya. Setelah itu baru kemudian simpulkan. Oh ini lebih rugi. Ini lebih rugi. Kan semuanya lebih rugi akhirnya. Bilang ke pasien, Pak, dari semua marahmu ini lebih banyak ruginya atau lebih banyak untungnya? Kita lihat nih, baca nih satu-satu. Oh lebih banyak ruginya Pak. Kalau gitu berarti Bapak mau merubah marah Bapak enggak? Bapak mau belajar enggak marah yang asertif? Bapak mau enggak saya ajarin cara marah yang benar? Itu penting untuk SP1. Karena kalau dia tidak komit mengubah marahnya, percuma. Balik lagi ke slide awal tadi. Ini adalah budaya. Ini adalah perilaku yang sudah membudaya. Jadi harus ada komitmen dari pasien. Pun Anda juga sama, nanti malam Anda kerjakan untuk diri Anda sendiri, harus ada komitmen dari Anda. Kalau misalnya marah Anda masih marah yang jelek loh ya, harus ada komitmen dari Anda untuk merubah rasa marah yang jelek tadi menjadi marah yang asertif. Komit, makanya saya minta Anda nulis di buku catatan. Biar ada bukti dokumentasi itu seumur hidup Anda. Ya, bahkan nantinya ke depannya ketika Anda berdosa lagi, berdosa lagi. Ketika Anda melakukan kekerasan lagi atau marah yang tidak benar lagi, Anda tulis lagi di buku catatan marah itu. Belajar lagi dari situ. Apa untungnya, apa ruginya, komit lagi. Kalau memang apa namanya, kalau sudah teridentifikasi ruginya lebih banyak, komit lagi. Saya mau merubah. Diingat-ingat lagi penyebabnya. Oh yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Waspada nanti ke depannya kalau penyebabnya ini muncul, apa yang harus Anda lakukan? Makanya saya bilang, penting untuk mencatat. Ke pasien juga sama. SP1 RPK itu dasarnya. Itu harus benar-benar bagus di SP1. Sampai benar-benar pasien ngeh, ini Pak, banyak penyebab yang membuat Bapak marah. Jangan cuma satu, identifikasi sebanyak-banyaknya. Ya. Makanya perlu buku catatan tadi, perlu buku tabel, supaya pasien bisa belajar setiap waktu. Karena marah yang asertif itu pengalaman saya sendiri melakukannya selama berapa puluh tahun ini adalah itu bukan hal yang mudah. Tantangannya berat. Apalagi misalnya saya sebagai dosen menghadapi banyak tipikal mahasiswa, atau saya sebagai pimpinan menghadapi banyak tipikal dosen dan tenaga pendidik yang lain. Itu setiap hari saya belajar. Oh ini bikin saya marah. Yang bikin saya marah hari ini saya tulis, besok ada lagi yang perlu saya tulis lagi. Saya kontrol lagi rasa marah saya. Nah, jadi SP1 yang wajib Anda lakukan, yang wajib Anda tekankan adalah identifikasi yang tadi ya, satu-satu sampai ambil komitmen pasien untuk merubah marah. Tulis di buku catatan, biar itu jadi komitmennya si pasien. Setelah itu baru sampaikan. Oke ya Pak, kalau Bapak mau, kalau Bapak bersedia komit untuk merubah perilaku marah Bapak, saya ajarkan caranya. Cara yang pertama ini, dua ini, tiga ini, empat ini. Ya, ada semua di buku.
Cara yang pertama nafas dalam. Yuk kita belajar, Pak. Oke, berikutnya. Sekarang, ini yang harus Anda ingat saat mengajari nafas dalam. Harus Anda ingat bahwa nafas dalamnya mungkin sama, tetapi karena konteksnya berbeda, cara melakukannya berbeda. Nafas dalam untuk nyeri dengan nafas dalam untuk PK, marah, RPK, maaf, itu berbeda dong. Anda ngajarin pasien nyeri untuk nafas dalam, dia kan sedang mengalami nyeri biasanya. Misalnya kalau Anda pernah dirawat di rumah sakit, Anda disuntik itu kan, perawat akan bilang, pas mau nyuntik, tahan ya Bu, nafas dalam. Nah, itu kan pas nyeri, Anda nafas dalam. Pas nyeri, Anda diajari nafas dalam. Nah, tetapi pada pasien RPK, risiko perilaku kekerasan, dia kan tidak sedang marah. Jadi tidak bisa Anda ngomong, Pak, kalau Bapak marah, Bapak nafas dalam, ya tidak bisa. Ya itu saya tekankan dengan suara saya yang lebih keras. Tidak boleh. Alasannya, tadi sudah saya sampaikan, orang yang saat marah, ketika orang itu marah, ketika orang itu melakukan kekerasan, dia itu akan lupa semua ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran norma, ajaran-ajaran dari nasihat orang tua, itu semua terlupakan. Karena memang otaknya sedang fokus untuk menyalurkan rasa marah. Dan karena otak sudah terbiasa melakukan penyaluran marah itu dengan kekerasan, ya dia pilih cara yang singkat dong. Ya kan? Sama kayak misalnya kebiasaan Anda mandi itu kan sebenarnya sudah tersimpan di otak Anda, di memori otak Anda. Dan itu menjadi terbiasa, akhirnya ya sudah, otak akan memilih seperti itu, cara mandi Anda seperti itu kan. Tidak akan memilih cara mandi yang lebih susah. Cara mandi yang sudah Anda pelajari selama bertahun-tahun itu, bahkan Anda tidak perlu mikir kan, kalau mau mandi. Anda tidak perlu mikir ini gayungnya harus terisi berapa mililiter, kan enggak toh. Mandi ya mandi aja. Sama juga dengan marah, karena sesuai yang saya ajarkan di awal tadi, ini perilaku, ini pola, ini budaya. Otak ya akan lebih memilih yang sudah dia pelajari, yang sudah sering dia lakukan. Jadi nasihat Anda itu pasti akan dilupakan. Kalau Anda cuma ngomong, Pak, nanti kalau Bapak marah, Bapak nafas dalam, itu pasti lupa, wis toh. Yakin. Nah, nanti Anda bisa buktikan kalau Anda sudah boleh ke rumah sakit jiwa. Anda lihat saja itu rekam medisnya pasien. Nah, mereka yang RPK, mereka yang PK pasti akan masuk ke rumah sakit jiwa dengan PK lagi. Karena salah ngajarinnya, salah melatihnya. Melatihnya saat mereka tidak sedang marah, melatihnya dengan cara ngomong nanti kalau Bapak marah. Akhirnya itu tidak terbiasa, tidak membekas di memorinya pasien, tidak membekas di otaknya pasien. Ketika ada pemicu yang membuat dia marah, ya otaknya pasien akan lebih memilih hal yang sudah biasa dia lakukan. Oleh karena itu, supaya terbiasa ini tadi, jangan ngomong, Pak, kalau nanti Bapak marah, Bapak nafas dalam ya, Bapak ambil nafas, hembuskan, Bapak ambil. Jangan ngomong seperti itu. Yang benar adalah Anda harus memicu rasa marahnya. Supaya otak marah, ketika otak sudah merasa marah, kita baru lakukan nafas dalam. Kita bimbing pasien melakukan nafas dalam. Jadi otak belajar, oh ada rasa marah, terus ada nafas dalam, rasa marah saya lega. Ada manfaatnya. Itu jadi memori yang bagus buat otak. Tapi memori ini harus diulang-ulang. Sama kayak tadi saya bilang mandi tadi. Memori ini harus diulang-ulang agar jadi kebiasaan, mengalahkan kebiasaan lamanya yang perilaku kekerasan tadi. Jadi seperti ini cara ngomongnya ya. Pak, tadi Bapak sudah komit untuk merubah rasa marah perilaku kekerasan Bapak.
Saya akan ajarkan cara-caranya, ada 4 cara, ada cara fisik, ada obat, ada verbal, ada spiritual. Ya, verbal itu nanti ngomong dengan baik, spiritual itu nanti kita menggunakan ritual-ritual agama kita untuk mengontrol marah. Sedangkan cara fisik nih yang pertama itu ada 2, Pak. Nafas dalam dan pukul bantal. Tapi nafas dalam di sini tidak hanya nafas dalam toh. Nanti akan saya minta Bapak untuk duduk tenang, pejamkan mata, membayangkan apa yang membuat Bapak marah. Misalnya tadi Bapak mengatakan ke saya, Bapak marah karena diejek oleh teman. Jadi saya akan minta Bapak membayangkan saat-saat di mana teman Bapak itu mengejek Bapak. Bapak bayangkan wajah teman Bapak. Bapak bayangkan omongan atau ejekan dari teman Bapak. Bapak bayangkan situasinya, waktunya, pakaiannya, semuanya Bapak bayangkan sampai Bapak rasanya emosi muncul, marahnya muncul. Tapi saya minta Bapak menyadari rasa marah itu dengan mengangkat tangan saat rasa marah itu muncul. Nah, ketika Bapak mengangkat tangan, nanti akan saya bimbing pandu untuk nafas dalam ya Pak. Cara nafas dalamnya seperti ini. Tarik nafas lewat hidung, tahan sebentar, hembuskan lewat mulut secara perlahan. Lakukan terus sampai rasa marah itu lega, sampai rasa marah itu berkurang. Ya, jadi saya tidak minta Bapak melakukannya berapa kali, tidak ada batasan untuk melakukan itu. Menahannya juga, menahan nafasnya juga semampunya Bapak. Ya, yang penting lakukan nafas dalamnya, tarik nafas lewat hidung, tahan sebentar, hembuskan perlahan, lakukan berkali-kali sampai rasa marah itu muncul. Sudah paham Pak? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, yuk kita praktekkan. Saya tunjukkan dulu, Bapak lihat saya ya. Saya pejamkan mata, kemudian saya bayangkan apa yang buat saya marah, lalu ketika rasa marah itu muncul, saya angkat tangan, saya nafas dalam. Sampai rasa marah saya lega. Bisa dipahami, Pak? Yuk, saya bimbing sekarang. Bapak duduk rileks, Bapak pejamkan mata, Bapak ingat apa yang membuat Bapak marah, ingat sedetail mungkin wajah teman Bapak, ucapan ejekannya, situasinya. Nanti kalau Bapak rasa emosinya muncul, saya minta Bapak sadar, Bapak angkat tangan. Terus Pak bayangkan, bayangkan. Oke, Bapak sudah angkat tangan, yuk sekarang tarik nafas dalam Pak. Hembuskan. Tarik nafas dalam lagi, tahan, hembuskan. Lakukan lagi Pak. Terus lakukan Pak. Bapak baru boleh buka mata kalau rasa marah itu sudah reda. Terus nafas dalam, terus oh iya Bapak sudah buka mata. Bagus sekali, nafas dalamnya sudah benar tadi. Gimana Pak rasanya Pak? Setelah tadi saya minta Bapak untuk membayangkan yang membuat Bapak marah, rasa marah itu muncul enggak? Oh muncul ya Pak, betul. Memang harus seperti itu. Lalu ketika Bapak nafas dalam, rasa marah itu berkurang enggak? Oh bagus, betul memang harus berkurang. Jadi lakukan nafas dalamnya sampai rasa marah itu berkurang ya Pak. Jadi berguna enggak Pak nafas dalam untuk mengurangi rasa marah? Kalau berguna kita latih lagi yuk. Ya, itu paketannya. Kalau saya bilang ya paket terapinya maksud saya. Ya, jadi lakukan seperti itu untuk SP1, SP3, 4, dan ya SP1, 3, 4. Nafas dalam tidak hanya dilakukan di SP1, SP3 juga sama, SP4 juga sama. Hanya bedanya di SP3 setelah Anda memimpin pasien tadi untuk nafas dalam, dia buka mata karena merasa sudah lega, minta pasien untuk ngomong. Ya, jadi ajarin dulu kalimatnya apa sih? Kalimat untuk menyampaikan marah yang baik dan benar itu kayak apa sih? Ditulis lagi. Minta pasien menghafalkan kalimat itu, baru kemudian balik lagi ke cara tadi. Pejamkan mata, bayangkan yang dia marah, nafas dalam, setelah lega buka mata, ngomong. Saya tidak suka, saya marah, dan sebagainya. Pun yang spiritual juga sama. Minta pasien untuk menutup mata, bayangkan yang membuat dia marah, sampai marah itu muncul,
Nafas dalam, lega, baru teknik spiritualnya dipakai. Entah itu berdoa, entah itu sholat, entah itu baca Quran, kitab, sesuai pilihannya. Ya, pukul bantal juga sama. Pejamkan mata, minta pasien pejamkan mata, bayangkan buat dia marah, lalu kemudian tarik nafas dalam sampai lega, baru pukul bantal. Gitu. Dan itu diulang-ulang. Diulangnya satu paket itu, dari membayangkan sampai selesai. Bukan hanya nafas dalam, atau bukan hanya pukul bantal, atau bukan hanya verbal, atau bukan ada spiritual, atau harapannya tadi ya ada pemicu marah, otak kemudian nafas dalam belajar, oh ternyata nafas dalam mengurangi rasa marah. Itu memori. Baru bisa terbentuk memori. Bukan pengetahuan saja, tapi memori. Ya, memori yang ke emosi, memori ke kognitifnya, memori ke perilakunya. Jadi tiga-tiganya dapat. Kalau Anda ngomong Pak, nanti kalau Bapak marah, itu hanya ngomongin pengetahuan. Ya, nanti kalau Bapak marah, saya ajarkan nafas dalam. Pak, kalau nanti Bapak marah, saya Bapak nafas dalam, ya itu hanya pengetahuan. Tapi kalau cara yang Anda melakukan cara saya tadi untuk SP 1-5, itu memori tidak hanya kognitif, tapi juga emosinya dapat, perilakunya dapat. Tiga ini langsung jadi. Dan harus diulang-ulang, tiga-tiganya ini sama. Satu paket tadi. Gitu ya. Jadi untuk Anda role play, caranya seperti itu. Nah, untuk diri Anda sendiri, tadi setelah Anda menyelesaikan catatan Anda tadi, penyebab marah, tanda gejalanya, untung ruginya, simpulan sampai komitmen Anda untuk mengontrol emosi Anda, ya lakukan hal yang sama untuk pasien tadi. Ya, belajar tadi menstimulus rasa marah, itu supaya Anda benar-benar sadar gitu loh. Maksudnya gitu. Karena tadi kan ketika orang marah, otak itu ya inginnya cuma untuk menyalurkan rasa marah, yang penting cepat selesai. Sehingga kita kadang tidak menyadari bahwa kita melakukan hal yang salah. Buktinya setelah kita marah, baru kan muncul rasa bersalahnya. Aku seharusnya tadi tidak marah seperti itu, dan seterusnya. Itu kan? Makanya belajarnya seperti itu. Pikirkan buat Pak Anda marah, sampai rasa marah itu muncul, supaya Anda sadar. Suatu saat nanti ketika ada rasa marah itu muncul, Anda sadar gitu loh. Anda tidak tertutupi oleh rasa marah Anda, otak Anda itu. Tapi Anda sadar, oh ini saya sedang marah, saya harus nafas dalam. Ya, itu cara marah yang asertif. Baru kemudian ngomong dengan baik. Oke. Nah, bagaimana Triple N memandang kasus RPKPK? Secara diagnosa sama, risiko mencederai orang lain, ya definisinya juga tidak jauh berbeda dengan yang tadi, yaitu kerentanan untuk melakukan perilaku kekerasan baik secara fisik, emosional, dan atau seksual ke orang lain. Ini lebih lengkap lagi. Kemudian dari knob-nya itu biasanya kita bisa pilih aggression, self restraint, ya, dengan nilai-nilai dari 1-5 seperti ini tidak pernah didemonstrasikan sampai konsisten didemonstrasikan. Tentu kita ingin pasien untuk konsisten mendemonstrasikan mengelola agresinya. Ini tindakan-tindakan keperawatannya tinggal dipilih saja. Kalau saya lihat tidak beda jauh dengan SP1-SP5 tadi. Contoh yang lain adalah knob yang lain, anger self restraint dengan kriteria yang sama dari never demonstrated sampai konsisten demonstrated. Nah, ini tindakannya juga sama kan ya, identify when angry, identifikasi ketika frustasi, identifikasi tanda gejala awal ketika marah, identifikasi pemicunya kan sama tadi dengan SP1. Yang lain juga use physical activity untuk mengurangi marah yang dipendam, itu kan aktivitas fisik. Gunakan strategi untuk mengontrol marah, tadi verbal, spiritual, fisik. Ya, hanya bedanya kalau di sini kan tidak dipisah-pisah menjadi SP1-5. Itu aja sih.
Hanya nanti perbedaannya hanya di penulisan dokumentasi saja, gitu ya. Untuk 3S, SDKI, SLKI, SIKI juga sama. Kalau Anda sudah punya bukunya, silakan nanti Anda cek diagnosa apa yang terkait dengan risiko perilaku kekerasan, kemudian intervensinya apa, luarannya apa, intervensinya apa, itu tidak jauh beda dengan 3M. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menambah informasi untuk Anda dan harapan saya tetap sama. Semoga Anda semua bisa langsung mengaplikasikannya hari ini juga untuk mengelola emosi. Tidak hanya hari ini, tapi juga hari-hari selanjutnya. Supaya saya, Anda, juga kita bareng-bareng semuanya untuk menjadi sehat jiwa. Oke, saya rasa itu tetap sehat semuanya. Terima kasih atas atensinya.